Mentalisme adalah salah satu seni yang terpopuler dari berbagai macam aliran sulap, di mana pada seni tersebut kita mempelajari cara untuk meramalkan masa depan secara tepat dan akurat. Dan untuk menyempurnakannya, kita mengenal ilmu statistik, di mana pada ilmu tersebut kita mempelajari bagaimana cara untuk memperkirakan sesuatu yang paling mungkin terjadi dengan cara mengamati beberapa informasi tertentu. Namun, apakah kita dapat menciptakan suatu permainan kartu dengan menggabungkan antara seni sulap dengan ilmu statistik? Dengan hanya menggunakan 8 lembar kartu, kita akan melakukan permainan tersebut. Pada saat kita akan memprediksikan sesuatu, hal pertama yang harus dilakukan adalah meletakkan sebuah prediksi tepat berada di depan penonton. Hal ini bertujuan agar prediksi ini tidak dapat ditukar atau dimanipulasi. Dan untuk membuktikan apakah prediksi saya benar atau tidak, di sini terdapat 8 lembar kartu yang terdiri dari beberapa angka. Bisa kita perhatikan di sini ada angka 3, 7, 4, as, 8, 5, 2, dan 6. Dengan sebuah teknik sederhana, secara cepat saya akan mempelajari pola susunan angka yang paling mungkin terjadi di saat penonton melakukan pemilihan kartu secara acak. Permainannya sangat sederhana. Pertama-tama, kita akan mengacak kartu-kartu ini terlebih dahulu. Lalu kita akan memisahkan kartunya menjadi 2 tumpukan seperti ini. Dan misalkan saya memiliki seorang penonton. Lalu saya memintanya untuk memilih tumpukan yang berada di sisi kanan saya atau tumpukan yang berada di sisi kiri saya. Misalnya penonton tersebut memilih tumpukan yang berada di sisi kanan dan saya memintanya kembali ingin diletakkan di mana tumpukan ini, di bagian atas kartu atau di bagian bawah kartu. Dan penonton tersebut memilih meletakkannya pada bagian ke bawah kartu. Kita letakkan seperti ini. Dan dalam keadaan seperti ini, jelas kartu-kartu ini akan semakin teracak ya. Dan untuk lebih mengacaknya lagi, saya akan memisahkan kembali kartu-kartu ini menjadi 2 tumpukan. Lalu saya akan meminta penonton untuk memilih tumpukan yang berada di sisi kanan atau tumpukan yang berada di sisi kiri. Kali ini penonton memilih tumpukan yang berada di sisi kiri saya. Dan saya memintanya kembali ingin diletakkan di mana tumpukan ini, di bagian atas kartu atau di bagian bawah kartu. Dan penonton tersebut ingin meletakkannya pada bagian atas kartu. Kita letakkan di sini. Jelas dari beberapa pilihan yang dilakukan secara acak oleh penonton, kartu-kartu ini telah memiliki pola angka yang tidak bisa kita ketahui ya. Jadi polanya benar-benar teracak. Selanjutnya, saya akan membagi kartu-kartu ini sesuai dengan jumlah prediksi yang berada di atasnya, yang terdiri dari 4 lembar kartu. Dari semua pilihan acak yang dilakukan oleh penonton, dengan sebuah teknik sederhana yang terdapat pada ilmu statistik, secara otomatis susunan angka dari kartu-kartu ini akan sesuai dengan 4 lembar kartu prediksi yang berada di atasnya. Mari kita buktikan. Pada tumpukan pertama, kita menemukan kartu dengan angka as dan angka 8 jika ditotal akan memiliki jumlah 9. Dan pada tumpukan kedua, kita menemukan kartu dengan angka 6 dan angka 3 jika ditotal akan memiliki jumlah 9. Lalu pada tumpukan yang ketiga, kita menemukan kartu dengan angka 5 dan 4 jika ditotal akan memiliki jumlah 9. Dan pada tumpukan yang terakhir, kita menemukan kartu yang memiliki angka 2 dan 7 jika ditotal akan memiliki jumlah 9. Hal ini membuktikan, dengan melakukan beberapa teknik sederhana, kita dapat dengan mudah memposisikan kartu-kartu ini sesuai dengan kartu yang kita prediksi sebelumnya. Halo everybody, kali ini kita akan mempelajari salah satu jenis aliran sulap yang kita kenal dengan nama Cardition. Cardition yaitu permainan sulap dengan hanya menggunakan kartu remi biasa yang bisa kita dapatkan di toko-toko terdekat. Dan Cardition mempunyai sub-aliran card cycling, yaitu suatu permainan kartu dengan menggunakan siklus perhitungan matematika yang sederhana. Untuk melakukan trik ini, kita hanya menggunakan beberapa perlengkapan sederhana, seperti satu pak kartu remi biasa dan sebuah alas berupa keset kamar mandi. Semua perlengkapan tersebut dapat kita beli di toko online atau di minimarket terdekat. Pertanyaannya, apa yang kita inginkan saat menyaksikan sebuah trik sulap? Jika kita sebagai seorang pesulap yang memahami dunia seni sulap, tentunya kita ingin mempelajari trik tersebut. Trik sulap yang menarik yaitu trik sulap yang mudah untuk dilakukan tanpa alat sulap dan dapat dilakukan dengan persiapan yang sederhana. Jika diibaratkan, dimanapun kita berada, kita dapat memainkan trik sulap tersebut.
Jika kita sebagai seorang penonton yang belum memahami dunia seni sulap, tentunya kita ingin menyaksikan trik sulap yang menarik. Trik sulap yang menarik yaitu trik sulap yang tidak membosankan, trik sulap yang tidak mudah ditebak, dan trik sulap dengan menggunakan benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya, semua peralatan yang kita gunakan saat bermain sulap dapat diperiksa oleh penonton. Yuk kita langsung saksikan penjelasannya. Untuk melakukan trik ini, di sini kita hanya membutuhkan 12 lembar kartu. Pada kelompok kartu yang pertama, di sini terdapat 4 lembar kartu yang memiliki angka 9 yang akan kita gunakan sebagai prediksi. Untuk kartu-kartu ini harus sesuai ya, angkanya tidak boleh diganti dengan angka lainnya. Pada kelompok kartu yang kedua, di sini terdapat 8 lembar kartu yang terdiri dari kartu 6, 2, 5, 8, as, 4, 7, dan 3. Untuk urutan dari kartu-kartu ini, itu harus sesuai ya, dan tidak boleh teracak sama sekali. Pertama-tama, kita akan memperlihatkan kepada penonton bahwa kartu ini telah teracak, lalu kita akan memberikan sebuah ilusi keacakan kepada penonton dengan menggunakan overhand shuffle. Kita ambil kartu ini satu persatu, yang dimulai dari kartu paling atas, diikuti dengan kartu paling bawah, kita ambil satu persatu sampai dengan kartunya habis. Jika sudah, kita akan membagi kartu-kartu ini menjadi 2 tumpukan, dimulai dari sisi yang paling kiri menuju ke sisi paling kanan. Kita lakukan dengan gerakan seperti ini sampai dengan kartunya habis. Untuk tahap pertama, kita akan meminta penonton untuk memilih tumpukan yang berada di sisi kanan atau tumpukan yang berada di sisi kiri. Di sini penonton benar-benar bebas ya untuk memilih. Jadi jika penonton memilih tumpukan apapun, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Misalkan penonton memilih tumpukan yang berada di sisi kiri, lalu kita akan memberi pilihan lagi kepada penonton. Ingin diletakkan di mana tumpukan ini? Pada bagian atas kartu atau pada bagian bawah kartu? Di sini penonton juga benar-benar bebas ya untuk memilih. Jadi jika penonton memilih meletakkannya dimanapun, itu juga tidak menjadi masalah sama sekali. Misalkan penonton ingin meletakkannya pada bagian bawah kartu, kita letakkan di sini, lalu kita akan membuka kartu-kartu ini kepada penonton dan memperlihatkan bahwa kartu ini memang benar-benar sudah teracak. Agar penonton lebih yakin bahwa kartu-kartu ini telah teracak, kita akan membagi kartu-kartu ini menjadi 2 tumpukan sekali lagi dan memintanya kembali untuk memilih tumpukan yang berada di sisi kanan atau tumpukan yang berada di sisi kiri. Di sini penonton juga benar-benar bebas untuk memilih ya. Jadi penonton memilih tumpukan apapun itu juga tidak menjadi masalah sama sekali. Pada pilihan kali ini, penonton memilih tumpukan yang berada di sisi kanan, lalu kita memberi pilihan kepada penonton, ingin diletakkan di mana tumpukan ini? Pada bagian atas kartu atau pada bagian bawah kartu. Misalkan penonton ingin meletakkannya pada bagian atas kartu, kita letakkan di sini, lalu kita akan langsung memperlihatkan kepada penonton bahwa kartu-kartu ini memang benar-benar sudah teracak. Langkah selanjutnya, kita akan membagi kartu-kartu ini menjadi 4 tumpukan, yang dimulai dari sisi paling kiri menuju ke sisi paling kanan. Dan untuk pembagian yang kedua, kita mulai dari sisi kanan menuju ke sisi paling kiri. Jika langkah-langkahnya sudah tepat, maka secara otomatis pada tumpukan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kita akan menemukan kartu yang jika dijumlahkan hasilnya akan menghasilkan angka 9, seperti yang kita prediksikan sebelumnya. Kita akan buktikan satu persatu. Pada tumpukan pertama, di sini ada angka 6 dan 3, jika ditambah akan menghasilkan angka 9. Pada tumpukan kedua, di sini ada angka as dan 8, jika ditambah akan menghasilkan angka 9. Dan pada tumpukan ketiga, di sini ada angka 2 dan 7, jika ditambah akan menghasilkan angka 9. Dan pada tumpukan yang terakhir, di sini ada angka 4 dan 5, jika ditambah akan menghasilkan angka 9. Dalam trik ini, kita akan menampilkan satu efek dengan beberapa variasi pengulangan. Prediction, yaitu efek di mana pesulap dapat mengetahui keadaan di masa yang akan datang. Materi ini merupakan sebagian kecil dari materi yang Anda dapatkan dari keseluruhan video yang ada di dalam channel ini. Dan yang seperti Anda ketahui, bahwa video-video lain di dalam channel ini telah mengubah cara pandang kita terhadap seni sulap. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai seni sulap, Anda dapat terus mengikuti update video-video lainnya yang terdapat pada channel ini. Dan pada video berikutnya, saya juga akan mengajarkan trik sulap lainnya. Nantikan dan tonton terus video dari channel ini, karena saya akan terus memberikan Anda banyak materi dahsyat yang akan menjadikan Anda sebagai seorang pesulap yang handal. Saya persilakan menulis di kolom komentar jika Anda ingin bertanya atau berdiskusi.
Terima kasih sudah nonton video saya sampai akhir ya. Sekian video kali ini. I'm Eric Carson. See you di video trik sulap lainnya.